Gabung dan gereja Tuhan di tempat ini. Kita buka menjadi pembacaan dalam pasal yang utama 1 Timotius 6 ayat ke-12. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mempunyai pandangan dan arahan hanya kepada Tuhan saja. Nanti kita boleh sama-sama lihat bahwa firman Tuhan pada malam hari ini menggambarkan bagaimana meneladani seorang atlet itu, Bapak Ibu Saudara, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, tapi kehidupan kita meneladani seorang atlet. Nanti kita akan sama-sama melihat, kita mau sama-sama menikmati ulang firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat ke-12. Di dalam nama Tuhan Yesus 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan yang benar di depan banyak saksi. Boleh? Maaf, lampu di atas. Yuk sekali lagi Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius 6 ayat 12 kita baca bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin Bapak Ibu Saudara. Di sini kalau kita lihat ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dengan pesan penutup, tetapi engkau hai manusia Allah, Bapak Ibu Saudara, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Lalu koma dikatakan ibadah, koma kesetiaan, koma kasih, koma kesabaran dan kelembutan. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara terus menjadi satu kesadaran dan mengingatkan dalam setiap kehidupan kita. Maka di dalam ayat 12 dilanjutkan, bertandinglah dalam pertandingan iman. Jadi kita walaupun tadi saya boleh katakan kita meneladani bagaimana seorang kehidupan atlet Bapak Ibu Saudara, tapi kita mempunyai pandangan hanya kepada Tuhan saja, Yesus saja Bapak Ibu Saudara. Semua atlet Bapak Ibu Saudara di olahraga cabang apapun Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat mereka punya yang namanya sasaran, mereka punya namanya tujuan Bapak Ibu Saudara yang harus mereka atau yang mereka mau capai Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Tapi kita lihat di sana bagaimana kehidupan mereka, ada sesuatu yang mereka capai, ada sasaran. Tapi di balik itu dalam prosesnya mereka sama-sama bekerja keras Bapak Ibu Saudara. Di dalam bekerja keras di sini, seorang atlet Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka mempunyai makanan yang teratur, tidur yang teratur Bapak Ibu Saudara, Kita juga mungkin merasa yang kurang tidur itu biasa pagi itu udah mulai mungkin ada badan-badannya kurang enak Bapak Ibu Saudara, kurang fokus Bapak Ibu Saudara. Makanannya kalau bisa makanan seorang atlet itu Bapak Ibu Saudara, mungkin saya boleh katakan atau gambarkan tidak terlalu berlebihan dengan minyak, tidak terlalu berlebihan dengan garam dan lain sebagainya. Bagaimana seorang atlet itu Bapak Ibu Saudara, dia tidak hanya sampai kepada satu sasaran, kepada tujuan Bapak Ibu Saudara, tapi di dalam kehidupannya juga ada yang harus dijaga, ada yang boleh masuk, mungkin saya boleh katakan ada yang tidak Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak hanya kerja keras di dalam pertandingan itu saja Bapak Ibu Saudara, tapi dengan kesiapan kehidupan mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi mereka harus menghadapi dengan dalam satu pertandingan Bapak Ibu Saudara. Dalam pertandingan sebenarnya gambarkan mereka fokus, mereka punya taktik, mereka punya teknik Bapak Ibu Saudara untuk menghadapi lawan atau menghadapi musuhnya Bapak Ibu Saudara. Tapi di luar itu mereka juga mempunyai kesiapan pribadi Bapak Ibu Saudara. Oh, makanannya seperti ini, tidurnya seperti ini, ada yang harus dilakukan. Mungkin nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana gambaran seorang Rasul Paulus ini Bapak Ibu Saudara, dengan surat-suratan ini Bapak Ibu Saudara menjadikan kita betapa baiknya Tuhan. Memang kalau tulisannya kita baca begitu saja Bapak Ibu Saudara, begitu saja Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika kita punya waktu untuk merenungkan sampai firman Tuhan ini digambarkan daripada seorang Rasul Paulus menerangkan, memberikan satu pemahaman di dalam setiap kehidupan kita. Boleh saya katakan tadi gini, atlet ini Bapak Ibu Saudara, mereka tertata. Mungkin saya gambarkan karena saya suka bola Bapak Ibu Saudara, saya suka bola. Pemain-pemain bola yang saya kenal yang masih aktif Bapak Ibu Saudara, mereka pasti dengan tim yang ada Bapak Ibu Saudara, makannya harus diatur seperti ini, tidurnya diatur seperti ini. Mungkin mereka berpergian untuk kemana-mana tidak sembarang Bapak Ibu Saudara.
Tapi ketika pemain bola yang sudah pensiun, maka Bapak Ibu Saudara, ya mungkin Bapak Ibu Saudara punya salah satu olahraga gitu ya, yang sesudah pensiun, maka saya akan lihat Bapak Ibu Saudara, banyak pemain-pemain sepak bola yang sudah pensiun itu perutnya sudah gemuk, kira-kira ya, maaf ya Bapak Saudara ya, jalannya terus, jadi sudah tidak ada aturan yang mengikat lagi Bapak Ibu Saudara, sudah bebas. Mungkin dia boleh katakan gini, ya saya sudah pensiun, saya sudah selesai dengan pertandingan yang kemarin Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana saya menggambarkan ini seorang atlet ini Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, meneladani bagaimana kehidupan seorang atlet Bapak Ibu Saudara. Terus dijaga, tertata, rapi Bapak Ibu Saudara. Karena golnya setiap atlet apa Bapak Ibu Saudara? Golnya apa? Bukan hanya kemenangan, tapi medali, apalagi trofi dan lain sebagainya Bapak Saudara. Itulah tujuannya Bapak Ibu Saudara. Bahkan dari 3 trofi itu kita tahu sama-sama, ada yang perunggu, ada yang perak, dan ada yang emas, kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Mereka berusaha mencapai tidak juara 3, tidak juara 2 juga, tidak. Mereka berusaha untuk mencapai juara 1 Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya untuk mereka cara bertanding di hadapan mereka, tapi persiapan dengan pribadinya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita boleh melihat pada malam hari ini dikatakan dalam ayat ke-12, bertandinglah dalam pertandingan iman. Ini yang digambarkan kepada kita semua anak Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bertanding secara iman Bapak Ibu Saudara. Kalau tanpa adanya nanti Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat tanpa adanya latihan yang keras Bapak Ibu Saudara, itu akan percuma. Mereka tahu teknik, saya katakan tadi. Mereka tahu taktik cara menghadapi lawan. Mereka punya kesiapan buat kehidupan mereka Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka tidak latihan. Boleh saya gambarkan gini, bahasa orang yang mau perform ya, mau tampil, itu ada geladi kotor, ada geladi bersih. Itu kayak digambarkan, kira-kira walaupun ruangan ini kosong, tapi kalau ada orang, bagaimana saya harus bergerak, bagaimana saya harus berlari dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Tanpa latihan pun boleh dikatakan itu satu kegagalan, 0 Bapak Ibu Saudara. Bukan ujian. Tapi pada malam hari ini, bagaimana golnya seorang atlet itu mencapai kepada sasaran, kepada tujuan Bapak Ibu Saudara, perlu juga adanya latihan. Mungkin setiap hari kita dilatih dengan keadaan, dilatih dengan apa lagi kira-kira Bapak Ibu Saudara? Apalagi dilatih dengan keadaan, dilatih dengan apa lagi? Ya, dilatih dengan sesama, dilatih dengan pertemuan kita di kantor, pertemuan kita di lingkungan, keadaan Bapak Ibu Saudara. Kita dilatih Bapak Ibu Saudara. Karena gini, firman Tuhan katakan bahwa kita tidak boleh jemu-jemu di dalam melakukan segala sesuatu yang baik. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan gini, bahwa atlet ini Bapak Ibu Saudara, kalau mereka memiliki sifat yang sungut-sungut, mereka memiliki sifat yang mengeluh, saya kira percaya mereka bukan menjadi atlet Bapak Ibu Saudara. Karena yang saya tahu juga Bapak Ibu Saudara, seorang atlet, saya boleh katakan binaraga Bapak Ibu Saudara, pertama dia akan coba di set pertama, saya boleh gambarkan ini Bapak Ibu Saudara, mungkin di 5 kilo diangkat beban. Apakah semakin kuat bebannya diturunkan Bapak Ibu Saudara? Tidak, ditambah lagi. Jadi 10 kilo lagi angkatan, kira-kira seperti itu. Kalau sudah kuat, apa yang mau diturun lagi bebannya? Tambah lagi Bapak Ibu Saudara. Justru latihan ini membuat kita semakin kuat, tapi harus memang dengan beban yang berat Bapak Ibu Saudara, ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sama-sama lihat bahwa latihan itu perlu buat dalam setiap kehidupan kita. Maka kita boleh melihat nabi-nabi yang telah Tuhan utus, nabi-nabi yang telah Tuhan tunjuk Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak hanya diperintahkan Tuhan dan diutus Tuhan Bapak Ibu Saudara, tapi mereka mempunyai yang namanya, sering sekali kita boleh dengar ini, ada mentor, itu penting, atau punya guru. Kalau bahasa dalam pertandingan, atau seseorang atlet dikatakan ini pelatih yang mengingatkan, harusnya benar, harusnya tidak salah, caranya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak asal-asal saja.
Sekali lagi firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana mereka mencapai sasaran tujuan Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka harus punya latihan yang tanpa keluhan, latihan yang semakin berat. Lalu dikatakan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ada mentor buat setiap kehidupan kita. Kita tahu melakukannya yang baik. Firman Tuhan katakan tahu kok kita untuk melakukan hal yang baik ini. Tapi kalau kita tidak diingatkan dan kita selalu marah untuk diingatkan Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa tahu membedakannya. Karena kita hanya melihat daripada sudut pandang seorang pribadi kita. Untuk mengucap syukurlah kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara kalau kita masih boleh diingatkan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, apa Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada yang boleh pada malam hari ini hadir pada dalam ibadah doa puasa Bapak Ibu Saudara. Begitu pula kehidupan kita dalam 1 Timotius 6 ayat 12 ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal Bapak Ibu Saudara. Goal kita ya sebagai anak Tuhan, dan dia akan tetap menyertai dari Alfa dan Omega, dari kekekalan sampai kekekalan Bapak Ibu Saudara. Kita akan melihat ada namanya kemenangan buat setiap kehidupan kita adalah mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai pertandingan kita berhenti di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Menangkah? Tidak. Kalau kita berhenti di tengah-tengah, tidak. Dapat poin setengah enggak Bapak Ibu Saudara. Kalau orang di pertandingan di luar dikatakan itu WO, kalah WO Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau bisa memang harus tertatih, kita dalam pertandingan tertatihlah tapi sampai selesai Bapak Ibu Saudara. Sampai ku dapatkan apa dikatakan? Mahkota kehidupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita dilatih Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita mungkin tahu teknik, kita tahu taktik untuk bertanding Bapak Ibu Saudara. Tapi tanpa latihan, tanpa pelatih Bapak Ibu Saudara, tanpa ada kesiapan kehidupan kita, nol Bapak Ibu Saudara. Jadi ada sinkronisasi di dalam setiap kehidupan kita, kemampuan kita dengan apa yang Tuhan beri, Tuhan percayakan disinkronkan Bapak Ibu Saudara untuk berjalan dengan Tuhan. Karena kalau hanya dengan kemampuan kita, tapi tidak ada tindakan, tidak bisa juga Bapak Ibu Saudara. Maka saya renungkan firman Tuhan pada malam hari ini baik dan sangat baik sekali Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan di waktu-waktu lalu dikatakan bahwa dalam dunia ini semakin kesini, semakin tahu semakin kesini, semakin percepatan adanya apapun itu tuh Bapak Ibu Saudara, termasuk untuk zaman daripada teknologi ini. Bersyukurlah kita kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kita hikmat. Amin Bapak Ibu Saudara. Bersyukurlah kita kepada Tuhan masih banyak orang-orang yang baik dengan kita Bapak Ibu Saudara, yang kasih tahu caranya seperti ini, harusnya seperti ini. Bersyukur dan bersyukur sekali. Jadi kita tidak memang berjalan sendiri di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tapi firman Tuhan pada malam hari ini ya, di dalam pertandingan itu Bapak Ibu Saudara ya, mengerahkan kekuatan, mengerahkan tenaga dalam setiap kehidupan kita. Karena ada goal tadi, ada tujuan kita, ada target kita, ada sasaran kita Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1 ayat 12. Kita sama-sama saja melihat dan membukanya, bahkan membacanya Bapak Ibu Saudara. Sedikit ayat pada malam hari ini. Jadi kita boleh sama-sama perhatikan dalam Yakobus 1 ayat ke-12. Amin. Yuk baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang taat dalam percobaan, sebab apabila ia sudah diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada orang siapa yang mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah teruji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di sini dikatakan berbahagialah. Agak aneh Bapak Ibu Saudara kalau kita boleh nikmati firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bahkan kita tahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia satupun yang luput daripada namanya pencobaan. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Semua Bapak Ibu Saudara, semua, termasuk dia orang besar, termasuk dia orang hebat Bapak Ibu Saudara, termasuk saya boleh katakan dia hamba Tuhan. Siapa lagi kira-kira orang yang Bapak Ibu Saudara anggap besar? Tidak ada yang lepas dan luput dari pencobaan. Yesus saja apa dikatakan?
Dicobai, Yesus saja dicobai Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan kalau kita renungkan, mau percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara, karena dikatakan berbahagialah di dalam, berbahagialah di dalam. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan yang boleh mengatakannya Bapak Ibu Saudara, bukan seorang Daniel, tapi dikatakan selanjutnya bahwa apabila ia sudah tahan uji akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Maka saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita hikmat, Tuhan masih memberi kita kemampuan Bapak Ibu Saudara. Ini kalau hikmat dunia mengatakan ini terbalik antara berbahagia sama pencobaan ini. Gak ada orang berbahagia dalam pencobaan, itu seperti tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab dilanjutkan apabila ia sudah tahan uji, ya Bapak Ibu Saudara, ya mungkin boleh saya katakan besi yang harus dilebur, Bapak Ibu Saudara, yang sudah mengalami proses Bapak Ibu Saudara, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Maka saya akan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika hal-hal harus izinkan terjadi, ya saya juga akan percaya Tuhan juga bukakan pikiran kita Bapak Ibu Saudara, untuk kita melihat dan menerima firman ini, memampukan kita berbahagia di dalam pencobaan. Amin. Dikatakan mahkota Tuhan sudah sediakan bagi orang yang mengasihi dia. Wih, amin, amin Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau dalam doa kita, jangan biarkan dari kita satupun lepas luput Tuhan daripada pandangan Tuhan. Sebab bagaimanapun kehidupan kami dalam doa-doa kita mau tetap mengasihi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mahkota yang disediakan Tuhan bagi setiap orang yang dapat menyelesaikan perlombaan Bapak Ibu Saudara, sampai garis akhir perlombaan, sampai kepada finishnya Bapak Ibu Saudara. Itu firman Tuhan katakan. Jadi kita tidak WO, tidak kalah di tengah pertandingan, tidak kalah habis strategi di tengah pertandingan Bapak Ibu Saudara. Kita harus lakukan sampai kepada garis akhir Bapak Ibu Saudara. Jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada apapun yang ada dalam dunia ini. Sebab ini pemberian yang menciptakan langit, bumi, yang menjadikan segala sesuatunya. Sekali lagi Bapak Saudara, mungkin mahkota ini, kehidupan ini tidak sebangga orang yang menang dalam pertandingan atau piala Bapak Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin akhir-akhir ini saya tidak tahu, walaupun sebagian besar di sini adalah perempuan. Saya nggak tahu ada juga yang suka bola atau tidak kira-kira. Akhir-akhir ini Piala Dunia ini di jam-jam antara 2 pagi Bapak Ibu Saudara, banyak kali orang kalau saya lihat di HP itu berusaha untuk begadang dan sebagainya. Tujuannya untuk melihat yang menang. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya. Bahkan sampai kepada finalnya tuh. Sampai ada beberapa artikel-artikel, beberapa komenan-komenan. Itu ada satu pertandingan Bapak Ibu Saudara sebelum ibadah jam 10. Sampai ada beberapa hamba Tuhan katakan, jangan lupa ibadah, nonton bolanya nanti aja. Karena ada jam 8, itu jam 8. Dan yang bermain, yang bertanding itu bukan, maaf saya bukan katakan kecek-kecek lah, bukan gitu. Kalau kita lihat dia mungkin bermain saja, senang kita lihat, bagus banget ya cara dia bermain dan sebagainya. Apa yang hamba Tuhan ingatkan, jangan lupa ibadah. Masih ada nanti mungkin highlight, ada siaran ulang Bapak Ibu Saudara. Tapi orang lebih senang kalau melihat secara live, secara langsung Bapak Ibu Saudara. Nah pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan sekali lagi, Tuhan mau kita Bapak Ibu Saudara tidak hanya persiapan secara keadaan, tapi pribadi dalam setiap kehidupan kita. Karena dikatakan pertandingan kita adalah pertandingan iman. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya katakan tadi lebih. Jadi piala kita yang kita dapat, kita sudah menang, bukan piala bergilir, bukan piala trofi dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Ini piala mahkota kehidupan, pemberian Bapak Ibu Saudara. Selesai sampai garis finish, sampai garis akhir. Mungkin berat dan sangat berat dalam titik-titik rawan kehidupan kita. Dalam tikungan-tikungan tajam yang harus kita hadapi.
dalam turunan-turunan maut, saya boleh katakan. Mungkin tanjakan-tanjakan sebagai jalan-jalan kehidupan, berat banget itu tanjakannya Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tidak hanya sebagai atlet, tapi kehidupan kita juga ini seringkali dikatakan sebagai anak Tuhan. Ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Kristus. Ada harga yang harus dibayar. Dua yang selalu boleh saya renungkan dan saya suka bagikan ini. Kesetiaan dan ketaatan. Tetap setia sama Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Dua ini kalau kita lakukan luar biasa sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dua ini tidak kita lakukan, mau arahnya mau mana? Karena kita sudah nggak taat sama yang menciptakan segala sesuatunya ini. Kita udah nggak taat dengan yang setiap hari menghidupi kehidupan kita. Lalu dikatakan ada kesetiaan, ada ketaatan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara dengan yang kita boleh baca adalah dari 1 Timotius 6 ayat ke-12 tadi Bapak Ibu Saudara. Yang kalau kita boleh tuju tadi adalah kemenangan. Benar apa betul Bapak Ibu Saudara? Halo? Betul ya, yang kita cari kemenangan, betul ya, sebagai petanding iman, petanding rohani, petanding jasmani Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak kali gini kita boleh melihat, ya kalah, ya yang saya dukung kalah, ya permainan saya kalah. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, banyak kali juga kita boleh diingatkan tentang satu artikel, tentang satu kebenaran firman Tuhan. Yang dikatakan gagal itu bukan ketika kita kalah, tapi ketika berhenti untuk melakukannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun ada dalam pertandingan kehidupan kita kalah, Bapak Ibu Saudara, ya, kalau memang harus nangis dulu, Bapak Ibu Saudara, silakan. Kita punya Tuhan yang mendengar setiap seruan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan baiknya dikatakan gagal itu bukan ketika kita berhenti, Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita berhenti untuk mencoba lagi dan coba lagi, Bapak Ibu Saudara. Singkat firman Tuhan pada malam hari ini, supaya Allah Roh Kudus selalu memberikan kemampuan dalam setiap kehidupan kita, ya. Bapak Ibu Saudara, kita adalah petanding, tidak hanya secara teknik, tidak secara taktik, Bapak Ibu Saudara, tapi kita punya latihan yang khusus, ya. Dikatakan bagaimana seorang Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, pertandingan iman. Ada beberapa poin singkat pada malam hari ini. Yuk kita sama-sama buka secara cepat. Yang pertama dalam Ibrani 12 ayat 2. Seorang petanding itu butuh beberapa poin ini, Bapak Saudara. Ibrani 12 ayat 2. 1, 2, 3. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. yang memimpin kita adalah iman, dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kata-kata gini, sekali lagi boleh perhatikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, yang memimpin, artinya melatih, yang memimpin setiap kehidupan kita. Kita sebagai seorang atlet, Bapak Ibu Saudara, akan ada arahan-arahan, ya Bapak Ibu Saudara. Harusnya seperti ini, cara seperti ini. Itu yang melatih, membimbing kita, Bapak Ibu Saudara. Makanya baik sekali dan sangat-sangat baik sekali kalau kita punya mentor, Bapak Ibu Saudara, untuk kehidupan kita. Dan di gereja Tuhan tempat ini kita sebut dikatakan ada Bapak rohani, Ibu rohani. Doakan mereka terus Bapak Ibu Saudara, ya, supaya mereka sehat, kuat di dalam perlindungan Tuhan sebagai Bapak Ibu Gembala. Itu menjadi doa kita sebagai domba-dombanya, Bapak Ibu Saudara. Lalu poin yang kedua pada malam hari ini dalam 1 Korintus 9, ya, 1 Korintus 9 1
Ayat ke-24 kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ayat 26. Ayat 26. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 kita baca bersama-sama saja. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu kepercayaan fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu kepercayaan abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan hidup yang sembarangan saja yang betul. Amin, Bapak Ibu Saudara. Banyak kali dalam Rasul Paulus ini menggambarkan, ada yang dikatakan di sini jelas dikatakan ayat 26, aku bukan petinju, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tentang berlari juga, Bapak Ibu Saudara. Jadi sama-sama kita lihat di sini dalam ayat 26, sebab aku ini tidak berlari tanpa tujuan. Dalam poin yang kedua, bagaimana tadi kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus dan melihat meneladani seorang atlet itu, Bapak Ibu Saudara. Poin yang kedua, pertama tadi kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Yang kedua dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26 dikatakan, Bapak Ibu Saudara, kita punya yang namanya tujuan. Kita punya namanya fokus. Ayat 26 sekali lagi, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. Kita tahu saja petinju saja ada bagian-bagian yang tidak boleh dipukul, Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak sembarangan. Dikatakan, jadi maksudnya dalam ayat 26 ini, aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi lari pun karena ada tujuan, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan memukul pun tidak sembarangan untuk memukul. Jadi pada malam hari ini dalam poin yang kedua, bagaimana kehidupan kita digambarkan sebagai seorang atlet, Bapak Ibu Saudara ya. Kita punya pelatih, kita punya mentor, Bapak Ibu Saudara. Tuakah dia, muda kan dia? Kalau kita anggap dia sebagai seorang pelatih, sebagai mentor, sebagai orang tuarohan, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu Saudara, hormatilah dia, doakanlah dia. Amin. Poin yang kedua dikatakan, sebagai seorang atlet ini kita punya fokus, kita punya tujuan. Nggak sembarangan. Saya katakan tadi, kita tahu teknik, kita tahu taktik, Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak dikatakan ayat 24 dan 25. Tidak menguasai dirinya, Bapak Ibu Saudara, hancur dikatakan. Apalagi dikatakan mahkota yang fana untuk dunia ini. Di dalam kehidupan kita punya tujuan ya, dikatakan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Sebagai petanding iman, dalam poin yang ketiga pada malam hari ini kita sama-sama lihat dalam Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Mengarahkan pandangan hanya kepada Yesus saja. Yang kita tahu seorang Maria datang mengambil bagian yang terbaik, duduk, Bapak Ibu Saudara. Sementara saudara yang repot sana sini. Mengambil bagian yang terbaik, duduk, Bapak Ibu Saudara. Ya. Poin yang ketiga pada malam hari secara singkat, Yohanes 4 ayat 34, sebagai petanding rohani yang hanya mengarahkan diri kepada Yesus dan meneladani hidup seorang atlet, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya boleh katakan ini dalam Yohanes 4 ayat 34, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengurus aku dan menyelesaikan kerjaannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sangat rohani sekali kita lihat, Bapak Ibu Saudara. Tapi memang harus kita lakukan sebagai anak Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai umat kepunyaannya. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Lanjutnya, Bapak Ibu Saudara. Banyak sekali pujian-pujian yang kita nyanyikan, Bapak Ibu Saudara, yang kita renungkan daripada firman Tuhan yang seringkali kita bacakan, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita juga sebagai anak Tuhan, kadang-kadang kita lebih mengingat apa yang kita nyanyikan daripada apa yang kita baca. Benar apa betul, Bapak Ibu Saudara? Ya. Kadang-kadang kita nggak tahu liriknya kayak apa.
Cuma kalau kita biasa dengar, kita tahu aja nadanya, menggumam pun kita bisa apal, dan lain sebagainya, Bapak Saudara. Tapi banyak sekali pencipta lagu menjadikannya, Bapak Saudara, dengan firman Tuhan yang dibuat menarik supaya kehidupan kita terbiasa untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Poin yang ketiga pada malam hari ini dikatakan, ya, bagaimana Yohanes 4 ayat 34 dikatakan kita mempunyai makanan yang berasal daripada Tuhan, makanan yang bergizi, Bapak Ibu Saudara. Mungkin ini makanan yang bergizi ini saya boleh gambarkan, mungkin makanan ini pahit, ya Bapak Ibu Saudara. Mungkin makanan ini bagian yang keras, mungkin bagian makanan yang bergizi ini tidak seperti yang biasa kita makan, gitu. Boleh saya katakan saya pecinta gorengan juga, Bapak Ibu Saudara. Tapi menurut dokter gimana itu kira-kira? Gimana? Kata dokter gini soalnya, Bapak Ibu Saudara. Boleh, tapi itu dalam 3 minggu sekali. Sangat jauh sekali. 3 minggu baru sehari boleh makan, dan itu nggak boleh banyak. Itu kata dokter, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya boleh gambarkan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, mungkin saya gambarkan tadi, makanan yang bergizi dari Tuhan ini mungkin nggak enak sama kita, pahit, keras, berbeda dengan yang tiap hari kita makan, atau tiap hari kita mungkin makan, kita makan dulu sama Tuhan, tidak ada salahnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tapi kita berdoa, makan yang kita makan pun dalam doa-doa kita, Tuhan bubuhi atasnya berkat Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi kesehatan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat pada malam hari ini, 1 Korintus 9 ayat 27, kita kembali yang tadi lagi, Bapak Ibu Saudara. Tadi 24 sampai 26, bagaimana kita mempunyai sebagai orang fokus, punya tujuan. Ya, tujuan kita kalau kita dikucilkan, direndahkan, kita tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara, ya. Dalam poin yang kedua tadi, kita lakukan saja untuk Tuhan. Seperti tema firman Tuhan pada malam hari ini, mengarahkan diri hanya kepada Yesus saja dan meneladani bagaimana hidupnya seorang atlet, katakan. 1 Korintus 9 ayat 27. Kita akan baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3. Tapi aku melatih tubuhku dan masanya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Tiap hari kita akan melayani di pelayanan yang Tuhan percayakan masing-masing. Baik itu di rumah, menghadapi anak, menghadapi suami, menghadapi istri, dalam satu pekerjaan, Bapak Ibu Saudara. Ya, pelayanan yang kita kerjakan jangan sampai kita jadinya ditolak juga, Bapak Ibu Saudara. Sangat baik firman Tuhan pada malam hari. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Ya, kayak tadi saya katakan, kita udah punya persiapan yang matang, kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi. Tapi kita tidak menjaga kehidupan kita, dikatakan, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam poin yang keempat pada malam hari ini, meneladani seorang atlet dan mengarahkan pandangan kepada Yesus, Bapak Ibu Saudara. Poin yang keempat adalah kita punya satu pelatihan yang tekun. Amin. Mungkin latihan tekun kita di sini ya, kalau di gereja ya Rabu kita, ya Jumat, ya Minggu, Bapak Ibu Saudara. Sebelum ada wadah-wadah yang lain untuk bangun kembali, Bapak Ibu Saudara. Itu dulu gitu. Tekun nggak kita datang latihan, buat nggak kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi beberapa poin tadi dikatakan. Poin yang pertama, kita punya pelatih, Bapak Ibu Saudara, kita punya mentor. Kita masih ada Bapak Ibu Gembala, ya Bapak Ibu Saudara. Dikatakan kita, yang kedua apa dikatakan? Kita fokus, kita tujuan sebagai seorang atlet. Yang ketiga, Bapak Ibu apa? Makanan kita bergizi. Ya, firman Tuhan dikatakan mungkin pahit, nggak enak, keras dan lain sebagainya. Karena bukan yang bergizi buat kita itu belum tentu bergizi daripada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap kehidupan kita. Yang keempat apa dikatakan tadi? Latihan tekun, pandang bersama Tuhan. Dan baik, sangat baik, saya boleh melihat ini kalau orang tidak merenungkan menjadi salah. Kenapa? Ada yang salah dengan martabat Tuhan. Dia menyiapkan segala sesuatunya yang baik. Yang satu duduk aja diem.
Tapi di posisi itu, saat itu, dia mengambil bagian yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam pertandingan kekal yang setiap hari kita hadapi, kita akan mampu bertahan ketika kita memanggil nama Tuhan, kita menyerukan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jika kita saat ini percaya dengan kuasa Tuhan di dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan dalam setiap kehidupan kita, yang kok kita mungkin bisa berbicara pribadi sama Tuhan, kok Tuhan bisa kasih pelayanan model begini sebenarnya. Tuhan mau kasih kepercayaan yang di luar daripada apa yang bidang kita, Bapak Ibu Saudara. Pihak yang percayalah ketika Tuhan memberikan, saya percaya juga Tuhan memberi kemampuan. Mungkin tidak langsung Tuhan beri langsung Tuhan beri kemampuan, tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi dalam poin yang keempat ada latihan yang tekun buat setiap kehidupan kita. Enggak langsung jadi atlet besar. Bapak Ibu Saudara lihat pemain bola, lihat atlet besar, enggak ada yang langsung jadi atlet besar, enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Enggak ada yang langsung bersinar. Dia punya latihan yang tekun, dia punya makanan yang harus bergizi dikatakan. Dia punya pelatih yang baik, cakap didengar, Bapak Ibu Saudara, untuk kehidupannya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Arahkan sekali lagi pandangan hanya kepada Tuhan. Ya, biarlah firman Tuhan ini menerangi, membimbing, memberi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Arahkan pandangan hanya kepada Tuhan dalam setiap pelayanan yang Tuhan beri, Tuhan percayakan masing-masing di dalam setiap kehidupan kita. Ya, percayalah Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberikan semangat dan semangat yang baru buat setiap kehidupan kita. Amin. Ayat terakhir sama-sama yuk, Amsal 18 ayat 14. Kita baca bersama, Bapak Ibu Saudara. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Katakan amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Tetaplah semangat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi kita sudah punya modal untuk bersemangat, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Jadi biarlah kita tetap semangat kepada Tuhan. Ayat terakhir sama-sama, ayat terakhir ini Filipi 3:14 untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Bagaimana kita bertanding meneladani kehidupan seorang atlet, Bapak Ibu Saudara, ya, meneladani seorang atlet. Lalu dikatakan pandangan kita hanya kepada Tuhan saja, kita menantikan mahkota kehidupan yang berasal daripada Tuhan. Sekali lagi latihan terus tekun, Bapak Ibu Saudara, latihan tekun. Karena ada satu kali memang ada ujian. Ya. Filipi 3:14 kita akan baca bersama-sama menjadi ayat terakhir pada malam hari ini. Filipi 3:14. Saya akan akhiri di sini, Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, 1, 2, 3, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu saudara surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini memberikan satu rema yang baik dalam setiap kehidupan kita sebagai petanding rohani. Tetap latihan tekun, kita punya makanan yang bergizi, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita punya pelatih yang baik, ya. Kita akan lakukan itu terus, Bapak Ibu Saudara. Dan yang dikatakan yang tidak kalah baiknya adalah banyak sekali tawaran-tawaran dalam dunia ini, Bapak Ibu Saudara, yang akan menghilangkan dan menggeser fokus dan tujuan dari dalam setiap kehidupan kita. Biar tujuan kita, Bapak Ibu Saudara, memuliakan Tuhan dimanapun berada tetap terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Arahkan pandangan hanya kepada Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 18:14 juga dikatakan supaya kita tetap mempunyai semangat, tetap mempunyai kekuatan yang berasal daripada Tuhan saja. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Kemar.